Sepi, sunyi, seperti tak terawat. Tapi justru di balik diamnya tempat ini, ada keindahan yang tak semua orang pernah lihat. Masih di daerah Cijeruk Cihideng, ada satu tempat yang membuatku penasaran pagi ini. Udara masih dingin, embun belum sepenuhnya hilang dari daun-daun yang diam. Kulajukan sepeda motorku perlahan, membelah jalan yang sepi, ditemani suara mesin dan angin yang berbisik pelan. Aku menatap langit yang masih ragu-ragu. Semoga hari ini cerah. Semoga hujan memilih untuk datang nanti saja. Namun perjalanan ini bukan semata tentang tempat yang kutuju. Bukan hanya tentang sampai dan mengabadikan keindahan dengan kamera. Aku hanya ingin mencari sudut dunia yang bisa menenangkan hati, yang bisa membuat langkah ini terasa ringan kembali. Di antara jalan yang berliku dan pepohonan yang berdiri tenang, aku sadar, kadang kita tak benar-benar mencari tempat. Kita hanya ingin berdamai dengan diri sendiri. Dan mungkin di Cijeruk pagi ini, aku akan menemukan jawabannya. Jalannya menurun, masih berbatu, belum sepenuhnya ramah pada roda yang kujalankan. Rumput-rumput kecil tumbuh liar di sampingnya, seolah tak peduli siapa yang datang dan pergi. Dari kejauhan, siluet gunung berdiri tenang, diam, tapi penuh wibawa. Kupelankan laju motor ini, bukan karena takut, tapi karena ingin menikmati setiap detik yang berlalu. Angin menyentuh wajahku pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Di jalan yang sederhana ini, aku belajar satu hal, bahwa keindahan tak selalu megah. Kadang ia tersembunyi di jalan berbatu yang sunyi, di rumput liar yang tumbuh tanpa nama, dan di gunung yang setia menunggu dari kejauhan. Dan disinilah perjalanan ini terasa lebih berarti. Sepi, sunyi, tak ada satupun orang di setiap belokan. Hanya aku dan jalan yang terus memanjang. Di tikungan demi tikungan, aku sendiri. Yang terdengar hanya suara motor dan angin yang menemani, berdesir pelan seakan berbicara tanpa kata. Tak ada hiruk-pikuk, tak ada bising kendaraan lain. Hanya detak jantung yang terasa lebih jelas dari biasanya. Dan di kesendirian ini, aku justru merasa utuh. Karena kadang, di tengah sepi yang panjang, kita menemukan suara hati yang selama ini tenggelam oleh keramaian. Kupelankan laju sepeda motorku, seperti sudah hampir sampai. Udara terasa berbeda, lebih lembab, lebih dingin. Seakan memberi tanda bahwa tujuan sudah dekat. Jalan mulai terasa akrab. Setiap batu dan tanah yang kulewati seperti menyambut dengan diam. Detak jantungku ikut melambat, tak lagi terburu-buru. Karena kadang, momen paling indah bukan saat tiba, melainkan detik-detik sebelum sampai. Saat rasa penasaran bercampur harap dan hati mulai bersiap untuk bertemu ketenangan yang dicari.
Akhirnya, kita sampai di Curug Putri Pelangi. Sepi, sunyi. Sepertinya tempat ini sudah lama tak dikunjungi banyak orang. Ilalang tumbuh tinggi. Rumput liar menyelimuti sudut-sudutnya, seperti tak lagi tersentuh waktu. Tak ada tawa, tak ada suara langkah selain milikku. Namun, airnya masih jatuh dengan setia, masih mengalir tanpa keluh, menjaga keindahan yang mungkin mulai dilupakan. Tempat ini terlihat sederhana, bahkan mungkin tak terawat. Tapi, justru di kesunyian inilah, aku menemukan ketenangan yang tak dibuat-buat. Dan hari ini, di curug yang nyaris terlupakan ini, aku belajar bahwa keindahan tak selalu ramai. Kadang, ia hanya menunggu untuk dihargai kembali. Dan pagi ini, di tempat yang nyaris terlupakan ini, aku menemukan sesuatu yang tak semua orang sempat rasakan. Menikmati indahnya Curug Putri Pelangi yang jatuh tanpa henti. Airnya tetap setia mengalir, bening, jujur, mengisi ruang yang kosong dengan suaranya yang menenangkan. Tak ada kebisingan, hanya aku, alam, dan suara air yang mengajarkan arti sederhana tentang tenang. Perjalanan ini akhirnya selesai, namun maknanya baru saja dimulai. Di jalan yang sunyi, tanpa siapapun di setiap belokan, aku sadar manusia sering takut pada sepi. Padahal justru di sanalah kita paling jujur pada diri sendiri. Saat tiba di Curug Putri Pelangi, aku melihat keindahan yang luar biasa, namun juga melihat jejak kelalaian. Ilalang tumbuh liar, sudut-sudutnya seperti terlupakan. Dan aku berpikir, bukan alam yang tak terawat, mungkin manusialah yang mulai lupa menjaga. Air tetap mengalir tanpa meminta imbalan. Gunung tetap berdiri tanpa mengeluh. Alam memberi, meski sering tak dihargai. Perjalanan ini mengajarkanku satu hal. Datanglah bukan hanya untuk menikmati, tetapi juga untuk peduli. Karena keindahan akan tetap ada jika kita mau menjaganya. Dan hari ini, aku pulang bukan hanya dengan rasa tenang, tapi juga dengan tanggung jawab.